Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Selamat berjumpa di program Habar Pustaka, sebuah program yang berisi informasi dan juga edukasi seputar dunia literasi. Bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Habar Pustaka kali ini menghadirkan narasumber yang tentu saja berkompeten di bidang hal ini, yaitu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, Ibu Haja Nur Hayati, nanti akan membahas bersama kita terkait bagaimana meningkatkan literasi masyarakat melalui kebijakan dan inovasi dari perpustakaan. Luar biasa sekali pembahasan di kesempatan Habar Pustaka pada episode kali ini, dan langsung saja kita sapa beliau, Ibu Haja Nur Hayati. Apa kabar Ibu Kadis? Baik, Sehat Bu ya? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu Bu ya. Oke, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa tema kita Bu ya pada kesempatan kali ini di Habar Pustaka adalah bagaimana upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan literasi masyarakat ya. Karena kita ketahui perkembangan teknologi dan lain sebagainya pasti menggerus zaman juga dari buku berbentuk fisik menjadi digital, dan pokoknya semuanya berbau-bau digital. Ini bagaimana upaya dari Dispersip ya singkatannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong untuk tetap mengenalkan budaya literasi kepada masyarakat, ini menjadi PR. Tentu saja bukan hanya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saja, tapi kita semua ya untuk mendukung hal tersebut. Dan sebelum Bu membahas lebih dalam bagaimana upaya Dispersip sendiri nih, bagaimana nih Bu gambaran atau kondisi tingkat literasi masyarakat nih di Kabupaten Tabalong di saat ini? Silahkan dijelaskan pada kami nih Bu. Baik, tingkat literasi masyarakat di Kabupaten Tabalong saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun masih menghadapi tantangan, berbagai indikator baik dari aktivitas membaca, minat belajar, hingga partisipasi masyarakat dalam program literasi daerah sudah memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi terus meningkat di Kabupaten Tabalong. Oke, jadi masih diupayakan Bu ya, masih terus diupayakan adanya peningkatan literasi khususnya di masyarakat Kabupaten Tabalong gitu ya. Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi munculnya kebijakan peningkatan literasi nih Bu? Apa kira-kira yang ini harus ditingkatkan nih Bu di Kabupaten Tabalong? Latar belakang kebijakan peningkatan literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, yaitu ini dari kebutuhan untuk menjawab rendahnya budaya baca dan ketimpangan akses di literasi di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah melihat bahwa kemampuan literasi berpengaruh langsung kepada kualitas SDM, daya saing, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital pada saat ini. Oke, jadi ada pengaruhnya Bu ya dari budaya literasi yang ya kayaknya mulai menurun ya di generasi-generasi yang sekarang meramai dunia. Kita adalah generasi dikenal dengan generasi Z gitu lah, Gen Z. Nah, jadi ada hubungannya dengan daya saing, pembentukan sumber daya manusia, dan juga menghadapi era digital. Jadi penting sekali ya untuk meningkatkan literasi khususnya di anak-anak muda zaman sekarang. Menarik sekali Bu. Apa sih Bu sasaran utama dari program ini nih Bu? Dari program peningkatan literasi di masyarakat. Apakah menyasar pelajar saja kah Bu? Terutama yang masih sekolah gitu ya. Apa masyarakat seluruhnya nih Bu? Program literasi yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong pada saat ini memiliki sasaran yang luas dan inklusif, tidak terbatas hanya pada pelajar. Sasaran utamanya mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama dari anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa. Kelompok ibu rumah tangga juga, pelaku UMKM, komunitas desa, hingga masyarakat yang rentan yang membutuhkan akses untuk belajar. Jadi tidak terbatas hanya mereka yang belajar alias pelajar ya, tapi menyentuh semua kalangan masyarakat, karena belajar tidak ada melihat umur Bu ya. Apalagi membaca tidak terfokus pada pelajar. Gitu mungkin maksudnya Bu ya. Iya, dan lagi harapan kami itu di desa dengan mereka menerapkan literasi dan rajin membaca, kami harapkan nanti dari situ mereka
bisa mengembangkan diri. Jadi Betul. akan membentuk kemandirian pada masyarakat itu sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah kepada pemerintah itu Iya. akan berkurang. Iya betul, dengan adanya desa-desa mandiri, orang-orang yang mandiri gitu Bu ya maksudnya. Iya. Oke mantap Bu. Oke lanjut lagi nih Bu, bagaimana peran perpustakaan daerah Bu dalam mendukung visi misi Tabalong sebagai daerah yang harus gemar membaca nih Bu? Perpustakaan daerah berperan sebagai motor penggerak utama Hmm. dalam mewujudkan visi Tabalong sebagai daerah yang gemar membaca. Peran ini diwujudkan melalui berbagai strategi yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menciptakan ekosistem literasi yang aktif, inklusif, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke luar biasa Bu ya, dan sejauh ini kayaknya sudah dijalankan juga Bu ya oleh Dispersik Kabupaten Tabalong, jadi tinggal masyarakatnya aja lagi yang menerima atau tidak gitu Bu ya. Oke, selain membaca buku nih Bu, bentuk literasi apa sih Bu yang mulai dikembangkan Bu? Kayak sekarang kan zamannya digital nih Bu ya, apakah sudah mulai ke arah-arah digital juga literasinya sekarang Bu? Program literasi di Kabupaten Tabalang saat ini tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca, tetapi lebih berkembang menjadi berbagai bentuk literasi yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini sejalan dengan arah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menempatkan literasi sebagai keterampilan hidup, life skill yang harus dimiliki oleh setiap warga. Makanya kami berusaha untuk selalu meletakkan titik baca di setiap desa. Kalau bisa seluruh desa nanti memiliki literasi digital. Jadi kita masukkan ke dalam literasi digital tersebut kebutuhan masyarakat yang mereka dominan di wilayah mereka. Misalnya keterampilan untuk berkebun, untuk mengelola pertanian, mengelola peternakan juga. Oke, jadi melihat potensi desa masing-masing Bu ya. Benar. Oke, baiklah, titik baca digital namanya Bu ya. Iya. Oke, dan sudah tersebar di beberapa desa. Oke, mantap Bu. Jadi tinggal di scan begitu bagaimana Bu, atau ada tata cara? Scan barcode. Scan barcode. Jadi menggunakan handphone berarti Bu ya. Iya, dan ada 360 bacaan. 360 bacaan yang tersedia di titik Iya, baca. buku bacaan. Oke, informasi yang bagus sekali ini buat Anda misalnya malas gitu ya dalam tanda kutip ke perpustakaan yang berbentuk buku gitu, Anda bisa manfaatkan. Tinggal perlu internet aja Bu ya. Iya. Tinggal adanya internet sudah bisa membaca di titik baca digital. Keren sekali. Bu, ada kolaborasi dengan instansi terkait nggak sih Bu untuk memperkuat gerakan yang literasi dijalankan di Dispersip ini Bu? Ya, gerakan literasi di Kabupaten Tabalong diperkuat melalui berbagai bentuk kolaborasi instansi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pihak swasta. Kolaborasi ini menjadi kunci utama agar kegiatan literasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memiliki dampak yang lebih luas. Dan tentu saja ada peran dari pustakawan juga Bu ya. Sangat. Nah, jadi pustakawan ini juga memegang peranan yang sangat penting Bu ya. Apakah juga mereka ini diberi pelatihan khusus nih Bu supaya bisa ikut serta dalam meningkatkan literasi di masyarakat nih Bu? Pustakawan memegang peran sangat strategis dalam kebijakan peningkatan literasi di Kabupaten Tabalong. Mereka tidak hanya bertugas menjaga koleksi atau memberikan layanan peminjaman buku, tetapi telah berkembang menjadi fasilitator, edukator, dan agen pemberdayaan masyarakat di lapangan. Wow, jadi semuanya terlibat Bu ya. Dan sebelum kita break, pasti ini sangat terlibat juga orang tua. Bagaimana nih Bu sebagai madrasah pertama anak gitu ya, pasti di rumah. Ini bagaimana peran keluarga ataupun orang tua nih Bu dalam upaya meningkatkan literasi di masyarakat nih Bu? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong menilai bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan budaya baca. Kebiasaan membaca tidak hanya tumbuh di sekolah atau perpustakaan, tetapi pertama kali terbentuk dari lingkungan rumah. Betul.
dukungan orang tua baik melalui keteladanan, menyediakan buku membaca bersama, maupun menciptakan suasana belajar yang sangat positif, sangat menentukan keberhasilan gerakan literasi di masyarakat. Oke, jadi orang tua berperan sangat penting juga Bu ya, selain tadi Iya. sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, komunitas dan juga peran pustakawan lagi. Wow, luar biasa. Ini bahu-membahu untuk upaya meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Tabalong, luar biasa. Kita break sejenak dulu Bu ya, karena setelah ini masih ada pembahasan-pembahasan lainnya, jadi tetap bersama kami di Habar Pustaka. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Ibu Haja Nurhayati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Tadi sudah membahas terkait sedikit gitu ya, bagaimana upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan literasi budaya membaca di masyarakat Kabupaten Tabalong. Dan kita masuk di segmen terakhir gitu ya, bagaimana program dan implementasi dari upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Nah, Ibu, apa program atau apa saja kegiatan Ibu yang sudah diluncurkan atau sedang dijalankan oleh Dispersip Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan minat baca Bu di masyarakat? Pasti sejauh ini berjalan, apalagi semenjak kepemimpinan Ibu pasti banyak sudah program atau kegiatan yang dijalankan. Silakan disampaikan Ibu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong telah menjalankan beragam program dan kegiatan yang dirancang untuk mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat, serta membangun budaya baca yang berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya dilakukan di dalam gedung perpustakaan, tetapi juga langsung turun ke desa-desa dan pusat komunitas agar layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa program utama tersebut antara lain program Pustaka Bisa dan Pustaka Bisa ke Desa. Inovasi berbasis inklusi sosial yang menghadirkan perpustakaan langsung ke tengah masyarakat desa. Dalam program ini, warga tidak hanya membaca buku, tetapi juga mengikuti kelas keterampilan seperti public speaking, literasi digital, kerajinan, dan kewirausahaan. Pendekatan ini secara nyata meningkatkan partisipasi belajar dan minat baca. Layanan perpustakaan keliling, mengunjungi sekolah, desa, dan ruang publik juga mempermudah masyarakat mengakses bahan bacaan. Program ini efektif menjangkau daerah yang jauh dari perpustakaan induk. Kegiatan gerakan literasi Tabalong, yaitu gerakan yang melibatkan anak-anak, remaja, maupun keluarga yang dilakukan di perpustakaan, ruang terbuka, maupun desa. Kegiatan ini bertujuan membangkitkan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelatihan literasi digital dan literasi informasi memberikan keterampilan kepada masyarakat agar mampu mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi dengan benar. Literasi digital juga membantu masyarakat belajar menggunakan teknologi secara produktif. Layanan pojok baca dan titik baca digital di desa itu dan fasilitas publik menyediakan titik baca digital di kantor desa, di RTH, dan pusat layanan masyarakat lainnya. Upaya ini membuat kegiatan membaca dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Workshop keterampilan kegiatan pelatihan seperti public speaking, storytelling, menulis kreatif, dan pengembangan keterampilan praktis lainnya. Workshop ini sangat mendorong masyarakat belajar dengan cara yang lebih aktif dan aplikatif. Kemitraan dengan sekolah dan komunitas literasi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan lomba, bedah buku, kelas inspirasi pelatihan, perpustakaan sekolah, hingga monitoring, memberikan mentor untuk memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan dan komunitas. Wow, jadi luas Bu ya keterlibatan
semuanya dalam upaya meningkatkan literasi di masyarakat. Jadi tadi sudah ada titik baca digital yang Ibu sampaikan juga di segmen pertama tadi ya, tersebar di seluruh desa. Jadi wajib Anda manfaatkan sekali ya titik baca digital itu. Dan juga tadi ada kerjasama juga dengan pihak sekolah dan lain sebagainya Bu ya, ada pojok literasi dan sebagainya. Ini luar biasa sekali, tinggal kita, generasi-generasi kita ini memanfaatkannya gitu ya. Oke Bu, dari sekian banyak program dan kegiatan yang disampaikan Ibu ini pasti ada dan harus ada dukungan dari pemerintah Bu ya. Nah sejauh ini dukungannya nih bagaimana nih Bu dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, terutama dalam sarana prasarana nih Bu untuk mendukung hal program yang Ibu sampaikan tadi nih Bu. Benar sekali. Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong memberikan dukungan yang kuat dan berkelanjutan terhadap peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan masyarakat yang gemar membaca, berpengetahuan dan berdaya saing. Dukungan ini terlihat dalam berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan. Pertama, pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan fasilitas perpustakaan, baik untuk perawatan gedung, penambahan koleksi, maupun penyediaan fasilitas belajar yang lebih nyaman dan modern. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan dianggap sebagai bagian penting dari infrastruktur pendidikan dan pembangunan daerah. Kedua, pemerintah terus mendukung kami dalam penyediaan perpustakaan keliling, kendaraan operasional, serta perlengkapan pendukung lainnya agar layanan bacaan dapat menjangkau desa-desa dan daerah terpencil. Upaya ini memperluas akses literasi bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan sarana dan prasarana mereka untuk ke desa. Ketiga, pemerintah daerah mendorong modernisasi perpustakaan melalui pengembangan layanan berbasis digital, penyediaan titik baca digital, wifi gratis yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan teknologi untuk belajar dan bekerja. Keempat, pemerintah desa didorong untuk terus berkolaborasi melalui penyediaan perpustakaan desa, ruang belajar komunitas, serta dukungan fasilitas lokal untuk menjalankan program-program seperti Pustaka Bisa ke Desa, sinergi lintas sektor. Ini akan memperkuat ekosistem literasi di tingkat desa. Kelima, dukungan juga diberikan dari sisi pengembangan SDM, di mana perpustakaan dan tenaga perpustakaan mendapatkan pelatihan agar mampu memberikan layanan yang profesional, ramah, dan inklusif. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana perpustakaan di Kabupaten Tabalong tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup inovasi layanan, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan jangkauan literasi. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat perpustakaan sebagai pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tabalong. Wow, oke, baiklah. Jadi luar biasa sekali yang sudah dilakukan gitu ya Bu ya, dan sejauh ini luar biasa sekali. Nah, Rina penasaran tadi sudah disampaikan ada inovasi Bu ya. Nah, inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan ataupun meningkatkan upaya literasi minat baca di masyarakat. Apa sih Bu inovasi yang paling menarik atau yang paling berkesan nih Bu berdampak dalam mendukung program meningkatkan literasi di masyarakat nih Bu? Salah satu inovasi yang saya nilai paling menarik dan berdampak signifikan dalam mendukung kebiasaan membaca masyarakat di Kabupaten Tabalong, yaitu program Pustaka Bisa dan Pustaka Bisa ke Desa. Inovasi ini bukan hanya menghadirkan buku ke tengah masyarakat, tetapi mengubah perpustakaan menjadi ruang belajar yang hidup, interaktif, dan langsung menjawab kebutuhan warga. Program ini berhasil karena menggabungkan kegiatan membaca dengan pelatihan,
pelatihan-pelatihan keterampilan praktis seperti public speaking, literasi digital, storytelling, Ya. kewirausahaan, dan berbagai kelas pemberdayaan lainnya. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa bahwa membaca bukan sekedar aktivitas pasif, tetapi pintu masuk untuk belajar sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya itu terlihat dari meningkatnya partisipasi warga, antusiasme belajar, serta tumbuhnya komunitas literasi baru di desa-desa. Oke, baiklah. Jadi seperti yang Ibu sampaikan juga tadi bahwa membaca literasi, kegiatan literasi tidak hanya kegiatan pasif Bu ya, tapi bisa meningkatkan keterampilan, nanti juga bisa berwirausaha dan sebagainya dari hasil ataupun dari feedbacknya dari membaca. Wow, luar biasa sekali. Selain ilmu ya yang didapatkan juga bisa kita terapkan dari membaca itu tadi. Oke, luar biasa sekali Bu. Apa sih Bu dari berbagai program tadi itu dampaknya mungkin secara keseluruhan Bu ya. Dampaknya tuh yang telah berjalan, program yang telah berjalan. Apa hasil Bu atau dampak nyata yang dirasakan masyarakat? Mungkin ada yang pernah bercerita kepada Ibu gitu ya, nih hasil dari kegiatan atau program dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tabalong, ada hasil nyatanya nggak sih Bu yang dirasakan Ada. masyarakat? Iya. Berbagai program literasi yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong telah memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak ini tidak hanya terlihat pada meningkatnya minat baca, tetapi juga pada perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, serta bertambahnya kepercayaan diri masyarakat dalam belajar. Pertama, minat baca masyarakat meningkat secara signifikan. Kehadiran pustaka bisa ke desa, perpustakaan keliling, dan titik baca digital membuat masyarakat lebih mudah mengakses buku di beberapa desa. Malah aktivitas membaca kini menjadi kebiasaan baru, terutama bagi anak-anak dan remaja. Kedua, program literasi berbasis inklusi sosial sangat membawa dampak yang luas berupa peningkatan keterampilan dan kapasitas diri melalui pelatihan seperti public speaking, literasi digital, dan keterampilan vokasional. Masyarakat menjadi lebih percaya diri dan memiliki kemampuan baru yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan beberapa peserta mampu tampil sebagai MC, instruktur kecil, atau fasilitator desa setelah mengikuti pelatihan yang beberapa kelas yang kita lakukan. Literasi ini juga mendorong lahirnya komunitas belajar di tingkat desa, di mana warga aktif terlibat dalam kegiatan membaca bersama, diskusi publik, dan kelas keterampilan. Hal ini menciptakan suasana sosial yang lebih produktif dan kolaboratif. Dampak positif juga dirasakan oleh sekolah-sekolah, terutama melalui kunjungan pusling dan penguatan perpustakaan sekolah. Aktivitas membaca siswa meningkat dan guru menjadi lebih terbantu dalam menyediakan bahan bacaan yang variatif. Dengan adanya layanan digital, digital library ini juga ya membuat masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa lebih mudah mendapatkan referensi daring sesuai kebutuhan pendidikan dan pekerjaan. Secara keseluruhan dampak program-program ini menunjukkan bahwa literasi tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga menguatkan kemandirian, kreativitas, kepercayaan diri, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Inilah yang membuat gerakan literasi di Tabalong semakin terasa manfaatnya dan terus mendapat dukungan luas. Oke Bu, dalam menjalankan program tadi Bu ya, program kegiatan yang sudah dilaksanakan di Dispersi, pasti ada menemui tantangan Bu ya. Tantangan terbesarnya nih apa sih Bu selama menjalankan program ini Bu?
Tantangan terbesar dalam menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat saat ini berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi kebiasaan, akses, maupun perubahan pola hidup masyarakat. Meski minat terhadap kegiatan belajar mulai meningkat, beberapa hambatan tetap perlu diatasi agar gerakan literasi dapat berkembang lebih kuat dan merata. Dengan berbagai tantangan tersebut, gerakan literasi membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi komunitas, peningkatan akses, penguatan peran keluarga, dan inovasi program. Hambatan-hambatan ini dapat perlahan diatasi sehingga budaya literasi dapat tumbuh lebih kuat di masyarakat Tabalong. Wow, luar biasa Bu ya. Pasti ada solusinya Bu ya dari setiap tantangan dan juga hambatan. Nih Bu, pasti dalam menjalankan ataupun mencari solusi pasti ada strategi nih Bu ya ke depan ataupun yang sudah dilaksanakan di Persib selama ini Bu ya, selama di kepemimpinan Ibu. Apa sih Bu strategi untuk tetap terus meningkatkan atau menumbuhkan minat baca di masyarakat nih Bu yang selama ini sudah dilaksanakan? Untuk menarik minat baca generasi muda agar kembali akrab dengan buku dan bacaan berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong menerapkan berbagai strategi yang kreatif, adaptif, dan sesuai dengan karakter generasi milenial seperti Gen Z yang akrab dengan teknologi dan aktivitas interaktif. Dengan strategi tersebut ya, Dinas berupaya menciptakan lingkungan literasi yang menyenangkan, relevan pada saat ini juga dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda, sehingga mereka kembali menjadikan membaca sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan pengembangan diri. Oke, jadi tidak hanya kitanya saja Bu ya mengikuti perkembangan zaman, tapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mengikuti apa maunya pasar gitu Bu ya dalam tanda kutip. Jadi generasinya diikuti, budaya digitalnya juga diikuti. Wow, luar biasa sekali. Ini harapan apa ataupun target ke depan nih Bu? Apa sih dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong terutama dalam menumbuhkan literasi agar masyarakat ini tetap ataupun semakin meningkat nih Bu minat bacanya nih Bu? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong menetapkan sejumlah target strategis dan langkah pengembangan agar literasi masyarakat semakin meningkat dan merata di seluruh wilayah. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa gerakan literasi menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan sekedar kegiatan sesaat. Pertama, Dispersip menargetkan perluasan jangkauan layanan literasi. Kedua, pengembangan layanan digital akan terus ditingkatkan. Ketiga, Dispersip akan memperkuat pelatihan berbasis keterampilan, life skill yang terintegrasi dengan literasi. Keempat, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat. Kelima, dalam bidang kearsipan, Dispersip menargetkan pengembangan arsip digital dan pemanfaatan arsip sebagai media pembelajaran sejarah lokal untuk memperkaya literasi budaya dan identitas daerah. Keenam, peningkatan kapasitas pustakawan menjadi fokus utama kami. Ketujuh, Dispersip berkomitmen membangun lingkungan literasi yang lebih ramah dan lebih mudah dicerna oleh generasi muda melalui desain ruang kreatif, program komunitas, dan kegiatan inovatif yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, target utama Dispersip adalah mewujudkan masyarakat Tabalong yang gemar membaca, melek digital, keterampilan, dan mampu memanfaatkan literasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Sehingga literasi
benar-benar menjadi pondasi pembangunan daerah di Kabupaten Tabalong. Terakhir nih Bu, apa pesan nih Bu atau ajakan kepada masyarakat khususnya generasi muda deh ya, kita bicara generasi-generasi Z sekarang agar lebih gemar membaca nih Bu. Harapan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong agar juga bisa memanfaatkan layanan perpustakaan yang ada di Dispersif. Silakan Bu, sampaikan kepada masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari keseharian, karena membaca bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Membaca adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dispersif mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan perpustakaan yang telah disediakan, baik perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, titik baca digital, maupun e-pusda, Tabalong e-book. Semua layanan ini dirancang agar mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan warga di berbagai lapisan. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi ruang belajar, ruang diskusi, dan ruang tumbuh bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri. Dispersif juga mendorong para orang tua untuk mencontoh kepada anak-anak, untuk memberikan contoh juga ya kepada anak-anak dengan menyediakan waktu membaca bersama di rumah. Keterlibatan keluarga akan sangat menentukan keberhasilan upaya menumbuhkan budaya baca sejak dini. Melalui pesan ini, Dispersif berharap masyarakat dapat lebih terbuka dan aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan. Dengan membaca, masyarakat Tabalong tidak hanya menjadi lebih cerdas, tetapi juga lebih siap menghadapi perubahan zaman, lebih kreatif dalam berkarya, dan lebih berdaya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Mari bersama menjadikan Tabalong sebagai daerah yang gemar membaca, belajar, dan terus berkembang. Wow, luar biasa ya pesan dari Ibu Kadis pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimanfaatkan semua layanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, terutama ada layanan membaca yang konvensional, juga layanan membaca digital. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini di Habar Pustaka, dan sehat selalu buat Ibu di sela-sela kesibukan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Semoga ada manfaat dan edukasi yang bisa Anda ambil dari dialog Habar Pustaka pada episode kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.